Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Para biksu dan umat Buddha di Kabupaten Magelang melaksanakan berbagai ritual keagamaan menyambut puncak peringatan Trisuci Waisak. Petugas embarkasi Solo meminta jemaah calon haji membongkar koper dan mengeluarkan barang-barang yang dilarang dibawa dalam koper bagasi saat penerbangan menuju Tanah Suci. Gara-gara tato, 2 orang lelaki di Banyumas tega membunuh temannya sendiri. Puluhan koper milik calon jemaah haji di embarkasi Solo terpaksa dibongkar oleh petugas PPIH embarkasi dan pihak bandara karena temuan barang yang menurut aturan dilarang dimasukkan dalam bagasi karena alasan keselamatan penerbangan. Petugas masih menemukan sejumlah perangkat elektronik yang seharusnya tidak disimpan di dalam koper bagasi. Sejumlah jemaah calon haji dipanggil oleh petugas PPIH embarkasi Solo dan petugas bandara untuk menuju ke gudang penyimpanan koper bagasi di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Rabu lalu. Petugas meminta jemaah untuk membongkar sendiri kopernya dan mengeluarkan barang dilarang dari dalam koper. Hal ini dilakukan setelah petugas menemukan adanya barang terlarang dalam penerbangan saat pemindaian koper menggunakan mesin X-ray. Sejumlah barang yang dilarang dimasukkan dalam bagasi saat penerbangan, namun masih sering ditemukan oleh petugas adalah powerbank dan alat-alat elektronik. Powerbank dan perangkat elektronik menurut aturan keselamatan penerbangan harusnya dibawa ke dalam kabin pesawat menggunakan koper kabin atau tas paspor. Bahkan petugas juga menemukan sambal dalam jumlah banyak yang disimpan dalam koper bagasi. Barang-barang tersebut kemudian diminta dikeluarkan oleh petugas dan dipindahkan dari dalam koper bagasi. Terkait barang-barang larangan dalam penerbangan, ya tapi tetap saja karena jemaah begitu banyak, pendidikan dan latar belakang masing-masing jemaah juga beda-beda sehingga masih ada ditemukan juga beberapa yang masih masuk dalam koper besar. Di beberapa kloter dari kloter 1 sampai dengan kloter 13 yang masuk ini rata-rata masih ditemukan powerbank di koper besar dan terpaksa setelah menjalani pemeriksaan X-ray ditemukan powerbank dan mau tidak mau koper tersebut harus dibongkar. Rata-rata tiap kloter ada mas, 2-3 koper ada yang dibongkar. PPIH embarkasi Solo meminta dan mengimbau kepada jemaah calon haji yang belum masuk asrama haji Donohudan untuk bisa mematuhi peraturan keselamatan penerbangan terkait barang yang tidak boleh dibawa ke dalam pesawat dan hanya membawa barang-barang yang sangat penting dan berhubungan langsung dengan pelaksanaan ibadah haji saja. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak, Komisi Pemilihan Umum Salatiga melantik anggota panitia pemilihan kecamatan pada Rabu lalu. Petugas PPK bertugas membantu KPU dalam proses tahapan pilkada baik Pilwakot maupun Pilgub yang akan berlangsung November mendatang. KPU Kota Salatiga melantik 20 orang anggota panitia pemilihan kecamatan PPK untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Salatiga periode 2024 hingga 2029. Kebutuhan PPK di Kota Salatiga hanya 20 orang, terdiri dari 5 petugas di setiap kecamatan. Meskipun kebutuhan PPK hanya 20 orang, minat warga untuk menjadi anggota PPK sangat tinggi. Dari seluruh pendaftar yang lolos sampai tingkat seleksi administrasi sebanyak 102 orang, kemudian yang lolos untuk tes tertulis sebanyak 63 orang. Para anggota PPK yang dilantik, 80% adalah wajah lama dan terpilih kembali setelah beberapa kali seleksi. KPU Salatiga mengingatkan agar anggota PPK yang dilantik bekerja secara profesional dan tidak memihak calon tertentu. Seluruh anggota PPK bertugas membantu KPU dalam proses tahapan pilkada, baik Pilwakot maupun Pilgub, dan akan bekerja hingga bulan Januari 2025. Pendaftar sampai dengan lolos seleksi administrasi itu jumlahnya 102 kemarin yang mengikuti tes CAT, dan kemudian yang dinyatakan lolos seleksi tes CAT itu adalah 63, dan kemudian 63 ini kami laksanakan wawancara dan kemudian kami menetapkan
20 orang dari 63 orang. Orang lama atau orang baru? Hampir 80% ini wajah lama, dalam artian ada yang sudah pernah di PPK pemilu kemarin, ada yang sudah PPS pemilu kemarin dan naik menjadi anggota PPK. Ada juga yang sama sekali baru, belum punya pengalaman. Pemkot Salatiga meminta warga untuk aktif menggunakan hak pilihnya pada Pilkada November mendatang. Dengan memilih pemimpin yang memiliki kapabilitas intelektual baik, bukan karena pencitraan, apalagi politik uang. Kadang kita nggak menyadari ya, tidak ikut datang, golput nih istilahnya, golput atau suaranya dirusak karena nggak setuju dengan siapa-siapa. Tapi imbasnya adalah nanti yang terpilih itu tidak mencerminkan keinginan dia. Nah, oleh karena itu ini adalah satu-satunya hak yang diperoleh masyarakat untuk ikut serta menentukan siapa nanti akan menjadi pemimpinnya. Maka saya meminta kepada teman-teman wartawan nih untuk ikut mengedukasi masyarakat. Ayo memilih, ayo memilih. Dengan dilantiknya para anggota PPK, mereka akan membantu KPU dalam tahapan proses coklit, pembentukan PPS di tingkat kelurahan, dan pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 27 November mendatang. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Bursa pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan pada Pilkada November mendatang semakin sengit. Sejumlah partai besar berebut rekomendasi partai politik lainnya untuk bisa diusung maju menjadi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Manuver para politisi jelang Pilkada semakin gencar. Senin lalu, Ketua DP Gerindra Provinsi Jawa Tengah bertandang ke rumah Ketua PGRI Grobogan di Purwodadi, Grobogan. Kedatangan ini terkait rencananya untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah dari Partai Gerindra pada Pilkada November mendatang. Di rumah Ketua PGRI Grobogan, politisi Partai Gerindra berkenalan dan berdiskusi dengan sejumlah tokoh. Sedang untuk Grobogan, Partai Gerindra berkeinginan menempatkan Ketua DPC Gerindra Grobogan sebagai Bupati atau Wakil Bupati berkoalisi dengan partai politik lain. Kita ikhtiar, saya kira kita ikhtiar, kita diperintah dan kita laksanakan. Kalau pendamping jenengan, Mas mungkin? Yang memenangkan. Ya, ada yang bilang karena harus ini, harus itu, ya kita cari yang menang lah. Ya. Tapi posisinya tetap harus gubernur ya, Mas? Perintahnya begitu gimana? Ya. Perintahnya begitu ya kita ikhtiar ke sana ya. Terus untuk Grobogan, Mas? Grobogan ya kita ingin menempatkan kita Pak Sugeng Ketua DPC untuk duduk di eksekutif. Kalau bisa jadi bupati, kalau nggak bisa minimal jadi wakil. Koalisi, Mas? Koalisinya ya kita lagi ikhtiar, lagi pembicaraan dengan partai-partai yang lain. Masih di Grobogan, kader PDI Perjuangan Grobogan mendatangi kantor DPC PKB Grobogan Senin siang. Ia datang bersama pengurus DPC PDI Perjuangan Grobogan dan keluarga. Ia datang untuk mencari rekomendasi sebagai bakal calon bupati dari banyak partai. Sebelumnya Setio Hadi sudah mendaftar sebagai bakal calon bupati di Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PDI Perjuangan. Ia berharap semua partai politik mau mengeluarkan rekomendasi baginya untuk maju dalam Pilkada Grobogan tahun ini. Ya, kalau saya ya hubungan semuanya, Pak. Berusaha semuanya. Untuk arah pencalonan komunikasinya bagaimana, Pak? Ya, kita berusaha baik dan semoga nanti dengan teman-teman PKB berjalan baik. Ini kan belum ada Mas. Mungkin rekomendasi masih besok. Tapi keyakinan untuk itu, Pak? Ya, sebagai calon ya yakin saja. Gitu. Dengan hadirnya Setio Hadi, saat ini sudah ada 2 orang yang mendaftar sebagai bakal calon bupati di Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelumnya ada kader PKB Bambang Pujianto yang juga mendaftar sebagai bakal calon bupati. Menerima dengan baik dan menginformasikan bahwa PKB masih terbuka dan membuka pendaftaran sampai tanggal 20 Agustus sampai nanti berjalannya pendaftaran di KPU. Sehingga sampai saat ini sudah berapa? 2 orang yang terdaftar di kami, satu Pak Bambang Pujianto mendaftar sebagai calon bupati dan hari ini Pak Setio Hadi mendaftar sebagai calon bupati juga.
Saat ini belum ada nama yang akan mendapat rekomendasi. Nama-nama yang mendaftar akan diserahkan ke DPP PKB untuk digodok lebih lanjut. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.